Baik, kita mulai ya. Kita akan membahas kaitan frame ya. Di frame itu hampir sama seperti tabel. Kalau frame ini adalah juga kita membagi beberapa layar intinya ya. Membagi beberapa layar menjadi beberapa sub ya. Menjadi beberapa sub. Jadi langsung saja ke materi. Yaitu yang pertama tentang membuat frame pada HTML ya. Nanti bagian kedua tentang memberi kontennya ya. Jadi frame itu berguna untuk membagi tampilan halaman pada halaman HTML. Kemarin folder HTML kita apa namanya? HTML atau apa? Untuk penyimpanan datanya namanya apa? Kemarin? Tabel HTML, Pak. Enggak, HTML, Bang. foldernya. HTML ya? Iya. Ya, betul HTML ya. Oke. Langkahnya adalah silahkan nanti buka lembar kerja baru pada Notepad. Ya, kemudian simpan dengan nama frame utama ya, frame utama. Nah, nanti gambarannya frame adalah seperti ini. Saya atau kita akan membuat atau membagi beberapa layar utama kita menjadi beberapa bingkai ya. Jadi ini adalah frame atas, bagian ini frame atas ya. Kemudian ini ada frame atas 2, jadi ada bagian atas tapi yang lebih kecil, kita namakan frame atas 2. Kemudian ini ada frame kiri ya. Lalu di sebelah kanan ini ada frame kanan. Di sebelah tengah ini ada frame tengah ya, ini ya. Ini frame tengah. Kemudian bawah ada frame bawah. Jadi ada berapa bingkai? 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 ya, kurang lebih 6. Jadi ini ada row sama dengan 25%, artinya ketinggian untuk bingkai yang di atas ini adalah 25% dari tinggi layar keseluruhan ya. Kemudian yang bawah ini 5%, maksudnya adalah bingkai yang kecil ini adalah besarannya atau tingginya adalah 5% dari 100% ya kurang lebih. Terus yang bawah ini adalah 10%. Berarti sisanya adalah 100%, ya ini kan sisa 1. Jadi ini baris pertama, ini bingkai baris kedua, lalu yang besar ini bingkai baris ketiga, yang bawah bingkai baris keempat. Ya. Oke. Berarti sisanya ini, yang besar ini ya, pada baris ketiga ini adalah kurang lebih besarannya adalah 100%, min 25%, min 5%, min 10%. Jadi kurang lebih 60% yang tengah ini, besarannya, tingginya ya, ketinggian frame-nya. Lalu ini pada baris ketiga ini dibagi 3 kolom. Bagian kolom kiri, bingkai kiri ini 25%, bingkai kanan ini 20%, lalu bingkai tengah ini adalah 55%. Ya. Nah, seperti apa pembuatannya? Jadi konsepnya kita akan membuat satu layar menjadi beberapa bingkai ya. Seperti apa konsepnya? Jadi yang pertama adalah baris pertama ini ada HTML, pasangannya baris ke-15 itu ada /HTML. Kemudian ada head, /head, ya di tengah-tengah ada judul. Judulnya misalkan frame utama bisa, frame campuran bisa, bebas. Kemudian ada frame set, ya frame set. Bawahnya adalah pasangannya /frame set. Frame set ini ada, setelah frame set ini ada row ya, ada rows, baris ya berarti ini. Artinya kita akan membuat frame, ya perintahnya adalah frame set. Kemudian pembagian wilayahnya adalah berdasarkan baris, rows ya. Di mana pembagiannya seperti ini. 25%, 5%, bintang 10%. Bintang ini adalah menyatakan sisanya,
dari 100, min 25, min 5, min 10. Kurang lebih bintang ini adalah besarannya 60%. Ya. Jadi nanti kita akan membagi 4 bingkai baris, yaitu 25% itu yang atas, ya. Kemudian 5% itu yang kecil ini, ya. Kemudian yang 60% atau bintang itu yang besar ini, ya. Lalu sisanya adalah ini yang 10%. Ya. Langkah pertama itu dulu frame set, terus kemudian membagiannya 25%, 5%, bintang, kemudian 10%, ya. Ya, nanti ukurannya kalian sesuaikan, enggak apa-apa, mau dibuat 30, yang tengah misalkan 10 gitu, enggak masalah, ya. Lalu ini ada frame name, ya, frame name. Jadi ini penamaannya. Yang pertama baris atas itu namanya frame name, namanya atas. Jadi maksudnya adalah frame name sama dengan atas. Nama frame yang paling atas ini adalah atas, ya. Yang wilayahnya 25% ini maksudnya, ya. Itu namanya atas, ya. Kemudian ada scrolling sama dengan no. Scrolling itu maksudnya biasanya pada sisi kanan sebuah bingkai itu ada semacam panah yang bisa kita geser ke atas ke bawah, itu scrolling. Misalkan ini perintahnya adalah scrolling no, artinya scroll yang saya maksud tadi ditiadakan, ya. Misalkan kepengen kasih scrolling, ya scrollingnya dinilai yes, ya. Kemudian ya ini ada keterangannya, frame set terus itu membuat frame menjadi beberapa bagian ke bawah, ya, tadi. Kemudian scrolling itu tadi untuk memberi apa namanya, tarikan ke atas atau ke bawah. Ada no resize, ini artinya ukuran frame tetap tidak dapat ditarik dengan mouse. Artinya kadang kita sebuah alamat web bisa kita tarik ke bawah ke atas, ya. Ini kasih no resize sama dengan no resize, ya. Jadi tidak bisa ditarik ke atas maupun ke bawah. Kemudian yang paling atas ini namanya atas, kemudian membuat frame atau bingkai yang kedua, baris yang kedua itu name-nya adalah atas 2. Frame name atas 2, ya. Sama, kemudian pada baris yang ketiga, yang wilayahnya adalah ketinggiannya 60 tadi, yang bintang tadi, itu kita penggal menjadi 3 bingkai lagi. Kita berikan frame name kiri itu untuk ini, scrolling. Sebelumnya ini ada frame set calls, ya. Artinya pada baris ketiga kita akan membagi beberapa kolom. Ini 25, kemudian yang tengah adalah bintang itu sisanya, kemudian 20. Jadi sisanya adalah berarti 100%, min sisi kiri 25, min sisi kanan 20. Kurang lebih ada 55%. Di mana penamaannya frame name, ya, ini kiri, ya. Kemudian scrolling auto. Auto berarti bisa digeser ke bawah atau ke atas, ya. Kemudian yang tengah ini name-nya tengah. Nah, ini sudah ada petunjuknya, ya. Yang tengah ini name-nya tengah. Kemudian yang kanan itu name-nya kanan, ya. Lalu kita tutup frame set tadi, yang kolom kita bagi, ya. Ini. Kemudian selanjutnya ada frame name bawah. Yang bagian ini frame name bawah. Scrollingnya juga no resize-nya no resize, tanpa geser atas bawah, ya. Oke, itu untuk bagian kita mendesain frame name-nya dulu, ya. Mendesain garis besarnya seperti apa. Ada pertanyaan dulu untuk sini, silahkan. Sebelum saya lanjut ke bawah. Silahkan, ini pembuatan frame, ada pertanyaan dulu. Lanjut, Pak. Lanjut, ya.
Oke, lalu yang kedua, yang selanjutnya, pada frame utama ya bisa berisi dari file HTML lain dari program di atas. Maksudnya demikian. Jadi pada langkah awal kita membuat frame utama ini kita membentuk bingkainya, belum isinya. Membentuk bingkainya ya. Nanti isinya ada program tersendiri. Sebelum saya ke isi, saya akan bagaimana cara pemanggilannya ya. Jadi ini ada frame name atas, sama seperti tadi ini ya. Cuma ini ada tambahannya adalah frame name atas ini nanti akan berisi file atas.htm. Jadi file atas.htm nanti saya terangkan dulu. Jadi intinya pada bingkai yang atas ini nanti akan ditempati hasil program dari file atas.htm ya. Kemudian atas 2 di sini itu akan ditempati hasil program dari file atas 2.htm. Lalu yang sebelah kiri tadi itu akan ditempati hasil program atau tampilan program dari file kiri HTM. Kemudian yang di tengah itu berisi hasil program dari tengah titik HTM. Lalu yang kanan juga berisi hasil program dari file kanan HTM. Kemudian yang bawah juga berisi nanti tampilan hasil program dari bawah titik HTM. Itu gambarannya ya, itu cara pemanggilannya. Setelah itu saya kupas seperti apa isi atas HTM itu, program atas HTM. Ini masih sangat sederhana, jadi kita sudah punya frame utama ya, jadi secara detailnya berisi seperti ini, frame utama. Kemudian, buka lembar kerja Notepad baru, Notepad++ baru. Selanjutnya kita simpan dengan nama atas HTM, atas HTM ya. Atas HTM kita simpan, masih kosong kan? Jadi atas HTM itu nanti ya harus penamanya seperti ini ya. Ini atas titik HTM atau HTML. Di bawah nanti penyimpanan juga atas titik HTML. Isi program dari file atas HTM ada seperti ini ya. Ini HTM, HTML, head, body, ya kan. Kemudian ada body background. Jadi nanti untuk apa namanya file atas HTM itu akan ada apa namanya gambar latar belakangnya dengan mengambil file bg atas 5.jpg. Nanti silahkan pada waktu membuat atau sebelum membuat atas HTM, silahkan cari sebuah gambar JPG ya. Kemudian simpan di folder HTML juga. Lalu nanti yang dipanggil di body background adalah file yang kamu simpan tadi ya. Upayakan penamaan JPG-nya jangan pakai spasi ya. Nanti akan kesulitan atau mungkin tidak akan tampil ya. Usahakan misalkan ketika download pakai spasi, ganti rename dengan apa namanya, dengan tulisan yang satu kata ya, satu kata dan tidak ada spasi, itu aja ya. Seperti itu. Lalu ada font color sama dengan red ya. Jadi ada apa namanya, ada di setelah background, setelah ini kita tempeli background yang atas ya. Kemudian nanti ada tampilan tulisan di depannya background, yaitu tulisannya sistem informasi penjualan. Ya, ada perintah font
ini ada color itu untuk pewarnaan. Pewarnaan bisa kasih kode pewarnaan seperti kemarin pakai bintang tanda crash itu boleh ya. Kemudian face itu artinya jenis hurufnya. Banyak jenis huruf, nanti cari di kata kunci Google jenis huruf pada HTML ya. Ini jenis hurufnya Courier New ya. Kemudian ada size itu ukuran huruf. Ukuran hurufnya. Ukuran huruf. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Tulisannya sistem informasi manajemen, kemudian kita tutup dengan /font. BR itu artinya ganti baris ya. Kurung buka BR, kurung tutup itu ganti baris, kemudian mencetak font lagi, colornya blue, nanti warnanya terserah kalian, menyesuaikan backgroundnya ya. Kemudian nama fontnya Arial, kemudian size-nya 6 ya. Yang ketiga juga sama, kita membuat tulisan baris yang ketiga itu Jalan Sejahtera Utama 98. Oke, itu untuk atas HTM. Jadi untuk kita menghiasi dulu tampilan yang atas ya. Kemudian buat file baru lagi ya, klik new. Lalu selanjutnya ini atas ya, sudah ya. Ini yang atas dua ya, atas dua. Jadi kita atas dua itu nanti yang akan dipanggil untuk mengisi pada bagian ini ya, pada bagian ini. Oke, seperti apa programnya? Nanti dicontoh aja, tinggal diganti backgroundnya, terus tulisannya, terus warnanya ya. Pada atas dua itu ya juga berisi background, jadi tampilan latar belakang. Kemudian ada tambahan yang agak unik. Ini ada mercu itu untuk tulisan berjalan ya. Mercu direction right, artinya tulisannya menuju ke kanan. Nanti kalau ke kiri kasih left ya. Kalau ke atas kalau tidak salah up, nanti cari literatur di Google ya. Left sama right-nya aja sudah cukup ya. Kemudian /mercu. Artinya pada bagian atas dua yang kecil tadi, bingkai yang kecil ini akan berisi ada tulisan berjalan ya. Oke, nanti tinggal dicontoh saja, dirubah, dimanipulasi. Gambarnya, backgroundnya silahkan dikasih background menurut kamu yang bagus. Jadi temanya tentang sistem penjualan enggak apa-apa ya. Penjualan enggak apa-apa, sistem penjualan macam-macam buah atau sepeda atau macam-macam ya. Kemudian yang bawah, tadi atas dua juga, yang bawah biarkan sementara ketik seperti ini. Jadi nanti hanya ada tulisan keterangan frame bawah ya. Font color tadi warna, face-nya itu jenis huruf, size-nya ukuran ya. Itu bawah. Kemudian yang kiri, frame kiri itu yang sisi kiri ya. Cuma nyetak sementara kasih frame kiri, sementara itu dulu. Nanti pada pengembangan, pokoknya hari ini setelah saya terangkan nanti buat frame-nya dulu, kemudian atas, kanan, kiri, bawah semua yang ada di ini dicoba ya. Kemudian untuk yang tengah HTM, nah silahkan sementara isi ini ya. Kalimat pertama yaitu font size 10, color red, face Arial, name kalian isi berapa, nama kalian siapa, ya, terus nama kelompok ya. Kemudian yang bagian kanan juga sederhana, masih berisi tulisan frame kanan, gitu aja ya. Oke, nanti frame utamanya tinggal diklik 2 kali. Tampilan yang dihasilkan kurang lebih akan seperti ini. Ya, ini background-nya tadi. Kemudian bawah juga ada background. Nanti background-nya cari sendiri di Google ya, silahkan. Yang JPG dan penulisan nama file yang dipanggil jangan dikasih spasi atau gunakan underscore atau garis bawah kalau memang menghendaki ada pemenggalan. Tampilannya nanti seperti ini ya. Ini enggak usah tugas,
ini enggak usah tugas, tapi tetap harus ada progres, harus sudah menyusun ini, ya. Tidak usah di-submit, ya, karena nanti kan orientasi untuk penilaian di UTS. Yang penting setelah saya terangkan ini nanti bisa langsung dicoba, ya. Itu dulu untuk frame utama, terus atas, bawah, kanan, kiri, terus atas 2, terus tengah. Monggo setelah ini saya terangkan langsung ke penambahan kontennya, konten. Oke, monggo silahkan ada pertanyaan dulu. Pak, mohon izin. Silahkan, ye. Yang langkah 1 sama 2 kan udah dicoba. Ye. Kemudian kan dijalankan, kenapa nggak muncul tampilannya ya, Pak? Itu pasti ada yang salah itu tandanya. Coba nanti dicek lagi. Ya, Nanti Pak. dicek di screenshot ya. Kurang teliti itu pasti. Ya, tapi secara garis besar sudah paham dulu, minimal sudah paham dulu konsepnya. Ya. Pak. Bisa dipahami dulu nggih konsepnya nggih. Nggih, Pak. Nggih, nanti tinggal dipraktekkan. Jadi kalau secara cepat tidak bisa, nanti perlahan tanyakan ke saya, tidak apa-apa. Oke, itu untuk J. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Monggo, silakan. Untuk resolusi gambarnya itu bebas ya Pak? Bebas. Baik, terima kasih Pak. Cari gambar. Jadi nanti temanya tentang penjualan ya, penjualan terserah. Nanti di konten isikan sesuai tema yang kalian ambil, penjualan apa ya. Oke, saya lanjut untuk yang membuat konten produknya. Oke. Nah, seperti ini. Kira-kira saya akan membuat tampilan hasil program seperti pada layar monitor ya. Ini tema saya tentang penjualan buah yang saya tampilkan alpukat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sedang ngidam alpukat ya. Ini tentang alpukat. Jadi nanti siapkan lembar notepad plus lembar kosong. Kemudian simpan dengan nama produk 1 HTM, ya, simpan dulu pokoknya. Siapkan lembar kerja kosong, simpan dulu pertama, ya. Produk 1 HTML masih dalam folder HTML, ya. Kemudian nanti untuk permulaan silahkan kalian coba ini dulu, ya. Ketik baris 1 sampai dengan 50. Diketik alon-alon enggak apa-apa, yang penting paham ya. Seperti itu. Jadi ada HTML, head, kemudian title, ada head, body, background, body color ya. Body color itu artinya tampilan di belakang ini ya. Kebetulan ini hanya tidak ada backgroundnya tapi hanya color, semu-semu hijau ini ya. Body colornya, kodenya ini, kamu kasih body. Kalau gambar ya berarti body background ya. Kalau ini body color. Kemudian ada style ya. Ditulis apa adanya seperti ini. Kemudian ada image source. Image source itu ini gambar alpukat ini loh. Nah, image source. Jadi gambar sumbernya itu apa? Nanti cari ini untuk minimal pertama untuk peragaan dulu lah ya. Peragaan dulu. Kamu kasih gambar alpukat atau misalkan kamu mau ngambil tema langsung tentang penjualan sepeda ya cari gambar sepeda ya. Kemudian ini menyesuaikan width 200 px. Ini ada width 200 px itu adalah lebarnya dari bingkainya ini, lebar dari gambarnya ini ya. Itu 200 pixel, 200 titik kurang lebih ya. Kemudian style float left, ini ada keterangannya. Width itu lebar gambar, height itu tinggi, style itu bahwa gambar itu di sebelah kiri tulisan. Gambar itu ada di sebelah kiri tulisan. Kemudian border 1 itu adalah ketebalan bingkainya. Mau dikasih 2, 3 enggak apa-apa, nanti bingkainya semakin tebal ya. Kemudian ada size 5 color red face time.
itu tulisan buah alpukat. Ya, buah alpukat ini, yang besar ini buah alpukat. Lalu selanjutnya, ini font sudah, terus ganti baris, font lagi. Ya, ini adalah untuk narasi produknya ya. Nanti diikuti pola ini aja enggak apa-apa. Kalau sudah paham nanti kembangkan, kasih 3 gambar juga enggak apa-apa. Pada contoh ini ada 2 gambar ya. Oke, narasi produknya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian yang bawah ini gambar alpukat yang kedua. Nah, di sini gambar alpukat ya. Gambar alpukat kedua. Width-nya 200 px, height-nya 200 px, ya, sama keterangannya seperti ini, ya. Kemudian di bawahnya ada catatan sumbernya dari mana. Anda tidak usah mengarang, tapi ambil dari web tidak apa-apa, kontennya ini, tulisannya. Tapi nanti di bagian sumber, tolong sertakan alamat link webnya ya, alamat webnya itu apa, tuliskan di bawah ini. Nah, seperti ini. Udah tinggal nyontoh, kalau ada pengembangan kasih 3 gambar atau 4 gambar, kalau sudah paham, itu lebih bagus ya. Minimal ada 2 gambar lah ya. Kalau ada pengembangan 3 atau 4 gambar, dan seterusnya akan ada penambahan nilai tentunya. Itu konten pertama, contoh konten pertama. Anda nanti mengikuti ini tidak apa-apa, itu contoh pertama. Lalu ini konten kedua ya, posisi gambar di sebelah kanan. Ini sama polanya ya, polanya sama. Cuma tadi yang di sebelah kiri kan float left, itu untuk gambar kiri. Kalau kanan itu di sini tambahi float right, seperti itu. Bawahnya tambahkan sumber. Oke, itu untuk konten 1 dan 2. Monggo, nanti dikembangkan pewarnaannya, kemudian warna belakangnya kasih background lebih bagus, gambar dalam satu konten lebih dari 2, itu lebih bagus. Ya intinya itu, ya. Langkah pertama pada pembuatan konten, itu silahkan buat uji coba, buat 2 buah konten, sama ini persis tidak apa-apa untuk dicoba, nanti tinggal diganti-ganti narasinya ya, 1, 2 sama persis. Menyimpanannya kasih nama produk 1, kemudian produk 2. Nah ini rencananya untuk konten, ini kan kita akan memasang konten itu pada bingkai sebelah kiri ya. Ini ada alpukat, ada apel. Ketika diklik nanti tampilannya ada di tengah. Ya. Apel ketika diklik ada di tengah. Ya. Jadi nanti silakan buat konten 2 ini dulu ya. Kemudian tadi kan kita sudah buat file namanya kiri HTM, benar enggak tadi pada waktu buat frame? Ya. Silahkan nanti pada kiri HTM kalian rubah, ada beberapa yang rubah, khususnya pada bagian ini, ya. Ini maksudnya adalah apa? Ahref, produk 1 itu nama file konten yang pertama. Ini ya, Ahref. Ya, artinya nanti pada alpukat ini kan konten pertama ya, kita Ahref memanggil nama produk 1 untuk kita tempatkan di bagian tengah. Ya, ini maksudnya Ahref manggil nama produk 1, ya. Ini jadi menceritakan konten yang ada di kiri. Ini kita tempati tulisan alpukat dan apel. Ini menu ya, bisa diklik ya. Kemudian memanggil yang dipanggil yang pertama produk 1 HTML, itu konten yang pertama. Kemudian yang kedua itu produk 2 HTML. Target itu maksudnya apa? Target itu maksudnya ini ada target tengah, itu artinya ketika saya alpukat, saya klik, maka kita akan memanggil konten yang berisi keterangan tentang alpukat untuk kita tampilkan pada bagian frame tengah,
frame tengah tadi kita kasih nama tengah toh. Nah, seperti itu. Kita isi dengan bagian kita tempatkan pada bingkai bagian tengah. Itu namanya maksudnya adalah target tengah. Memanggil produk satu, alpukat tadi kan produk satu kan, produk satu HTML, untuk kita tempatkan di bingkai bagian tengah. Kira-kira maksudnya seperti itu. Ada pemahaman enggak? Harus dipraktekkan ini ya, tapi setidaknya ada pemahaman dulu. Ya nanti dicontoh aja, enggak apa-apa ini, ya. Minimal ada pemahaman dulu. Jadi pertama tadi langkah awal sekali kita buat frame, ya kan? Masih kosong semua. Ada bagian kiri, ada file kiri, atas 2, kanan, tengah, bawah ya. Langkah selanjutnya buat konten dengan nama produk 1, produk 2. Ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke file kiri HTML, kita rubah. Yang tadi yang awalnya kan masih biasa ya, kita sesuaikan ini. Yang keempat, jalankan frame utamanya seperti ini. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, tugas kalian secara bersusun ya, enggak usah dikumpulkan, tapi progresnya ya, tugas kalian sampai dengan UAS nanti, silahkan di bagian kiri ini, berikan ada 20 konten. Terserah penjualannya, tentang penjualan buah boleh, penjualan motor boleh, penjualan sepeda boleh, penjualan buku boleh, ya bebas. Intinya tentang penjualan. Di sisi kiri ini isikan minimal 20. 20 boleh, 21 boleh, seterusnya. Minimal 20. Ya. Boleh Anda pakai konsep produk 1, tampilan produk 1, ya. Anda pakai konsep tampilan produk 2, atau pengembangan ada 3 gambar, 4 gambar, tidak apa-apa, malah lebih bagus. Seperti itu kira-kira untuk job kalian sementara. Nanti ada penambahan lagi, harus dicicil. Minggu depan ada penambahan lagi untuk kita mengisi lebih detail. Frame kanan belum ada, kemudian frame bawah ini juga belum ada. Silakan cicil sampai 20 produk ya. Kalimatnya copy paste tidak apa-apa, asal sumbernya disertakan. Ini hanya untuk latihan saja. Gitu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran untuk tugasnya? Jadi untuk tugasnya nanti menambahkan sampai 20 ya, 20 konten produk. Jadi produk 1.html, produk 2.html, produk 3.html ya, seterusnya sampai dengan 20. Nanti ada 20 menu, ketika diklik bisa tampil sini, klik tampil di bagian tengah. Oke, monggo ada pertanyaan enggak? Nanti dibuat semenarik mungkin, pewarnaan, background-nya, gambarnya cari yang bagus, silahkan. Monggo, ada pertanyaan? Jadi tinggal pengembangan saja, ya monggo. Saya tanya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa dipahami enggak kira-kira pertanyaan saya itu aja? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. bisa, Pak. Bisa, nggih. Kalau bisa, tugas pertama, ini sebetulnya tidak saya nilai untuk tugas itu ya, nanti penilainya di akhir, di UAS-nya. Jadi walaupun tidak saya nilai per minggunya, silahkan tolong diprogres, jangan dadak, masih ada waktu, kurang lebih sekitar 3 mingguan lebih ya, silahkan ini sederhana, tapi kalau tidak dicicil nanti kewalahan ya, itu saja. Monggo, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada, terima kasih, nanti bisa lewat chat, tidak apa-apa pertanyaannya. Selamat bekerja, dicicil ya. Targetnya bukan minggu depan, tapi
akhir semester, tapi harus mulai dicicil, gitu nggih. Nggih, matur nuwun Mas Sandra, Mbak Ati dan lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami juga yang saya terangkan konsepnya terutama. Ya, konsepnya terutama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.